Assalamualaikum anak-anak. Iya, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya, Ibu harap. Terus lagi hujan gini ya, makanya lampunya dinyalain terus gelap. Semoga tetap konsentrasi belajar ya anak-anak. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya, kita absen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tunggu, Ibu ambil pulpen dulu. Ibu tandain dulu ya, sebentar. Dwi nggak masuk. Dwi nggak masuk kenapa? Mana teman kelompoknya Dwi? Dwi dari kelompok berapa Dwi? Oh, dari kelompok 5. Kenapa Dwi nggak masuk teman kelompoknya Dwi? Sakit. Oh, Dwi sakit. Berarti kita hari ini Dwi aja yang nggak masuk ya? Oke deh. Semoga cepat sembuh ya Dwi. Suratnya ada kan Dwi? Oh iya. Yaudah nanti coba ya, Ibu cek dulu aja. Tumpuk-tumpuk buku soalnya. Iya, berhubung ini hari Selasa dan kita masih pakai baju putih abu-abu ya, bukan Ibu maksudnya, tapi kalian yang pakai baju putih abu-abu. Jadi ini tadi Ibu lihat tuh kelompok-kelompok belakang sana tuh masih belum lengkap atributnya. Tolong dilengkapin dulu. Mungkin ditaruh di dalam tas atributnya atau gimana, Ibu nggak tahu. Tapi Ibu mau kalian lengkapin dulu atributnya. Kita nggak bakal mulai belajar kalau kalian nggak ngelengkapin atribut kalian sama sekali. Jadi Ibu harap kalian cari ke kelas sebelah, pinjem atributnya, terus balik lagi ke sini buat pakai atribut. Oke. Terus sementara teman-teman kalian yang tadi minjem atribut di kelas sebelah, ketua kelasnya mana? Iya, ketua kelas sini sebentar. Tolong ambilin laptop Ibu ya di ini ruang guru. Tadi Ibu ketinggalan Pak. Tolong ya. Ya. Iya, berhubung kita masih harus nunggu tadi teman-teman kalian yang atributnya nggak lengkap, terus kalian nunggu juga laptop Ibu, kalian tolong atur duduk kelompok ya. Kelompoknya dimulai dari kelompok yang urutannya terkecil sampai kelompok yang urutannya terbesar di belakang. Ayo, mulai. Cepet. Terima kasih ya ketua kelas, udah dibawain laptopnya. Ya. Berhubung teman-teman kalian juga udah balik nih ke kelas lagi, Ibu mau nyampein tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini tuh yang pertama, dengan diskusi kelompok. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kita ada diskusi kelompok, kita bisa memahami, bisa menjelaskan, mendeskripsikan, dan menuliskan hubungan dari medan magnet sama arus listrik. Terus selain itu mendeskripsikan hukum filsafat. Terus selanjutnya kita juga praktikum hubungan medan magnet dengan arus listrik dengan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah Ibu tadi nyebutin tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi dengan jelas materi yang akan kita bahas itu adalah medan magnet ya anak-anak. Jadi kalau kalian bisa buka buku yang kalian pegang, buku ini, buku pena, halaman 123 itu tentang medan magnetik. Jadi di sini Ibu akan nyebutin pokok-pokok dari medan magnetik. Oh ya, sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal berapa? Itu Yanto yang di belakang. Kamu ngobrol terus sih. Jadi gak nyimak kan kita belajar apa sekarang, coba Yanto. Makanya nyimak ya Yanto ya. Jangan diulangin lagi loh. Tanggal 7 Juli 2020 ya. Kita belajar tentang medan magnetik. Nah. Yang di belakang tulisan Ibu kelihatan nggak? Itu yang di belakang Reno kelihatan nggak tulisan Ibu? Kelihatan, yakin. Ibu aja ngeliat ini kayaknya tipis banget tulisannya. Ada ngobrol sih. Oke, jadi materi medan magnetik. Hari ini kita bakal bahas 3 pokok bahasan sama 1 praktikum ya anak-anak.
Pokok bahasan pertama itu mengenai tentang fenomena magnetik. Kedua, yang kemarin Ibu bahas, Ibu bilang minggu lalu sebelumnya, ya tentang hubungan medan magnet dengan arus listrik. Terus yang ketiga tentang, ya benar, kelompok 1, hukum Biot-Savart. Nah, berhubung Ibu dari minggu lalu udah bilang ke kalian bahwa minggu ini kita bakal presentasi tentang medan magnetik, jadi masing-masing kelompok baca lagi tentang 3 materi ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi 3 materi ini sebelum nanti kalian mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke, jadi materi medan magnetik. Hari ini kita bakal bahas 3 pokok bahasan sama 1 praktikum ya anak-anak. Pokok bahasan pertama itu mengenai tentang fenomena magnetik. Kedua, yang kemarin Ibu bahas, Ibu bilang minggu lalu sebelumnya, ya tentang hubungan medan magnet dengan arus listrik. Terus yang ketiga tentang, ya benar, kelompok 1, hukum Biot-Savart. Nah, berhubung Ibu dari minggu lalu udah bilang ke kalian bahwa minggu ini kita bakal presentasi tentang medan magnetik. Nanti gue kan. Oh iya, sebelum kita memasuki bab selanjutnya yaitu medan magnet pada minggu depan, Ibu mau kalian mempelajari materi-materi yang akan Ibu tuliskan di sini. Pertama itu materi tentang hubungan magnet dan arus listrik. Terus yang kedua, hukum Biot-Savart. Nah, jadi nanti di 2 materi ini kita akan presentasi kelompok ya anak-anak. Terus jangan lupa nih disiapin nih materinya biar nanti pas presentasi minggu depan kalian nggak kagok. Jadi masing-masing kelompok baca lagi tentang 3 materi ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi 3 materi ini sebelum nanti kalian mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nah, waktu diskusi udah habis ya, udah 15 menit udah habis waktu diskusinya. Jadi untuk pembahasan pertama, fenomena magnetik, kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok yang pertama maju bakal dapat extra point untuk ujian di bab ini, ujian bab medan magnetik. Kelompok mana dulu? Oh, rame ya. Ibu hitung deh 1 sampai 3, nanti yang paling cepet yang maju duluan. 1, 2, 3. Oh, seri nih kelompok 2 sama kelompok 4. Ulang. Sekali lagi. Buat kelompok 2 sama kelompok 4. 1, 2, 3. Iya, kelompok 4 silahkan maju untuk menerangkan medan magnetik. Ya, Ibu persilahkan, silakan. Ya, gimana presentasi dari kelompok 4? Bagus ya. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Ya. Jadi alhamdulillah kelompok 4 udah nyelesain materi atau subbab materi dari fenomena magnetik. Selanjutnya yang ada pertanyaan tentang fenomena magnetik boleh angkat tangannya biar nanti dijawab sama kelompok 4. Oke, karena nggak ada yang angkat tangan, jadi Ibu pikir dan kelompok 4 pikir juga materi ini udah cukup jelas.
Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, hubungan magnetik dan arus. Untuk materi ini, kelompok mana yang bersedia untuk maju? Kelompok berapa? Oh, kelompok 7. Ayo silahkan sini kelompok 7. Untuk kelompok 7 ibu persilahkan ya. Ya, jadi gimana nih anak-anak presentasi dari kelompok 7? Rinci ya? Alhamdulillah rinci. Ya, jadi kelompok 7 tadi menjelaskan tentang hubungan medan magnetik dengan arus ya. Terus ada pertanyaan gak nih buat kelompok 7 yang presentasinya sudah rinci sekali, sudah bagus sekali. Dari kelompok 3, ya silahkan bertanya ke kelompok 7. Ya, kelompok 7 silahkan dijawab ya. Oke. Ya, jawaban yang bagus dan pertanyaan yang bagus dari kelompok 3 dan kelompok 7. Beri tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, selanjutnya kita masuk di materi hukum biosafat. Nah, di hukum biosafat ini coba kalian buka lagi buku cetak kalian tadi di halaman 123 maksud ibu, maaf. Itu di hukum biosafat ada 3 subbab materi ya. Jadi setiap satu subbab ibu mau satu kelompok yang mempresentasikan. Tapi kalian kan tadi udah ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi untuk subbab pertama dari hukum biosafat silahkan maju. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kalau nggak ada yang mau maju, ibu yang tunjuk. Nggak apa-apa, ini walaupun susah, nanti kita bisa ngerjainnya sama-sama kok. Bisa diskusi sama-sama nanti. Oke, karena nggak ada yang mau maju dan baru 2 kelompok yang maju dari kelompok 7 sama kelompok 4 ya. Kelompok 1 dulu deh yang maju untuk hukum biosafat. Ya, kelompok 1 dipersilakan ya. Iya, gimana presentasi dari kelompok 1 tentang hukum biosafat? Iya, masih belum jelas ya tadi kata kelompok berapa tadi yang bilang belum jelas? Kata kelompok 6. Nanti kita bahas lagi ya. Sekarang kita lanjut ke subbab dari hukum biosafat yang kedua, yaitu tentang hukum biosafat pada kawat melingkar. Nggak ada yang mau maju? Nggak ada? Kenapa pada nunduk semua? Nggak ada yang mau maju? Nggak ada? Ya udah, ibu tunjuk lagi ya. Kelompok siapa yang belum maju? Oke, kita ke kelompok 5. Ya, persilakan ya untuk kelompok 5 ya. Ya, jadi gimana tadi presentasi dari kelompok 5 tentang hukum biosafat pada kawat melingkar? Cukup jelas ya? Ya, ibu juga cukup jelas dengarnya. Kita kasih applause dulu buat kelompok 5. Tadi juga kita lupa ngasih applause untuk kelompok 1. Kasih applause juga. Maaf ya kelompok 1 ibu lupa tadi. Ya, jadi alhamdulillah jelas. Terus untuk selanjutnya hukum biosafat pada toroida dan solenoida. Kelompok siapa yang mau maju? Atau ibu tunjuk lagi? 8. Kelompok 8. Oke, sini kelompok 8. Masya Allah. Alhamdulillah kelompok 8. Dipersilakan ya untuk kelompok 8 ya. Ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok 8 cukup jelas ya anak-anak. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 8. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya kelompok 8. Jadi sebelum kita masuk ke subbab 2 tadi ada pertanyaan ya, hubungan dari hukum biosafat sama tadi kawat arus panjang tuh gimana sih Bu? Kok bisa tiba-tiba ke situ? Gitu. Oke, jadi ini Ibu akan ngejelasin tentang hubungan itu. Enggak, bukan hubungan yang itu, tapi maksudnya hubungan dari hukum biosafat ke hukum biosafat pada kawat arus panjang. Ya, jadi hukum biosafat ya.
Yang di belakang, kalau tulisan ibu nggak kelihatan, maju aja ke depan sini nggak apa-apa. Kita lesehan di bawah. Ya. Hukum filsafat. Hukum filsafat mempunyai rumusan seperti ini. DB sama dengan K dikali I DL sin theta dibagi sama R kuadrat, di mana K-nya adalah konstanta, I-nya adalah arus, DL adalah panjang dari kawat, sin theta adalah sudut yang dibentuk oleh kawat, dan R adalah jari-jari. Ya. Nah, untuk satuan dari hukum filsafat ini adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Tesla, iya, Tesla. Pasti pernah dengar dong ya ilmuwan yang namanya Tesla. Pernah dong. Kalau enggak berarti kamu kurang baca. Gimana sih? Ya, lanjut ya. Nah, sebelum kita maparin hubungannya lebih jauh, coba disimak dulu PPT yang ibu di sebelah sini. Dari hukum filsafat ini terilustrasikan di PPT yang sebelah ini nih. Ya, jadi ada arus, ada panjang kawat, terus ada sudut yang dibentuk sama kawat, sama jari-jari. Nah, seperti yang udah ibu tulis di sini, satuan dari hukum filsafat itu adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Sedangkan K ini konstanta, punya rinciannya lagi atau bisa sama dengan equals itu mu 0 per 4pi. Mu 0 nya ini adalah permeabilitas ruang hampa. Ya. Nah, setelah itu kita distribusikan K-nya, nilai K ini ke dalam si hukum filsafat. Nah, ini kita sudah distribusikan nilai K ke dalam hukum filsafatnya yang K ini. Udah berubah ya. Terus next lagi PPT selanjutnya. Ya, di sini ada ilustrasi sebuah segitiga ya. Segitiganya ini coba. Nah, dari segitiga itu bisa kita tuliskan beberapa rumusan. Coba kita lihat papan tulis dulu ya. Iya, jadi dari gambar di samping sini saya. Ayo semangat. Yang di belakang masih dengar kan? Belakang sana? Iya. Oke, depan ngantuk nih kayaknya. Enggak. Oke, enggak. Nah, jadi dari gambar segitiga di samping bisa disimpulin ini sin A,
sin theta, maaf maksud ibu, sin theta sama dengan A per R. Nah, R sama dengan A per sin theta dan sebagainya. Terus dari nilai-nilai ini didistribusikan ke dalam ini hukum filsafat. Ya, tadi K-nya udah kita distribusikan, terus I karena I-nya itu tetapan arus, jadi kita nggak distribusikan ya. Terus ini DL panjang, ini kita distribusikan sama yang ini. Terus sin theta juga kita distribusikan ya sama sama ini. Nah, ini juga bisa sama dengan R sama dengan, ayo matematikanya, trigonometri. Lupa semua. Lupa ya, kamu juga lupa ya? Lupa. Gitu deh Bu. Ya, jadi R sama dengan 1. enggak, bukan. Kalau 1% sin itu sekan ya? Kosekan, iya, kosekan. kosekan, benar, kosekan. Tapi dia Berat. iya, kuadrat. Jadi R ini adalah A kosekan kuadrat gitu. Nah, nih jadinya ini. Tadi siapa yang jawab? Arya. Dari kelompok berapa Arya? Kelompok 2. Yeah. Nantikan hadiahnya Arya ya. Nantikan saja hadiahnya. Gue tahu hadiahnya apa. Kosekan kuadrat. Nah, terus sin tetanya masih sama ya. Terus di bawahnya R kuadrat. Nah, karena ini R-nya R tunggal, jadi kalau misalnya kuadrat, ya tinggal dikuadratin dong. Ya, ini A kuadrat kosekan kuadrat theta. Nah, kita sederhanakan. A-nya ada, kosekan kuadratnya ada, thetanya juga ada. Jadi mu 0 per 4i dikali i dikali sin theta per A. Coba lihat lagi bukunya. Ya, jadi ini kita sederhanakan ya. Coret. Hasilnya mu 0 per 4pi dikali i d theta sin theta per A. Ya. Tapi ini masih dalam dB. Ya. Jadi cara ngilangin si D-nya ini gimana? Itu kan kalian udah belajar nih integral, udah belajar dong. Nah, ya udah nanti tinggal diintegralkan gitu. Nanti hasilnya dia nggak bakal ada si ini kok, nggak bakal ada D-nya, karena D adalah bentuk dari diferensial. Jadi nanti kita tinggal diintegralkan. Sampai sini paham? Nah, alhamdulillah kalau paham semua. Oke, jadi materinya sampai sini. Selanjutnya kita ke praktikum ya. Beresin bukunya, kita keluarkan alat-alat praktikumnya. Yuk. Ya, udah disiapkan semua alat-alat dan bahan untuk praktikum kita hari ini. Nah, jadi kita akan praktikum ini ya, mencari hubungan dari arus listrik sama medan magnetik. Tadi yang udah dijelaskan sama kelompok berapa tadi? 4 ya, kalau nggak salah. 4 atau 7? 7 ya? Iya, 7. Tadi udah secara teoritis. Sekarang kita coba cari buktinya gitu. Kalau misalnya kalian masih nggak ada yang percaya, kita cari buktinya lewat praktikum ini. Jadi di sini ibu ada LKPD praktikum ya, atau lembar kerja peserta didik untuk praktikum ini. Ini tolong dibagiin. Jadi nanti di LKPD-nya kalian tulis nama kelompoknya, terus tanggalnya jangan lupa, tanggal hari ini, terus tujuan praktikumnya itu sudah tertulis jelas di situ. Nanti kalian ambil datanya, terus kalian amati apa yang akan terjadi sama si magnet kompas ya. Jadi yuk kita mulai praktikumnya ya, silahkan.
kelompok 1 ya. Kelompok 1. Gimana praktikumnya, udah bisa? Oh iya. Coba itu baterainya dilepas dulu. Kali aja emang ada masalah sama baterainya kamu. Ya, silahkan coba lagi ya. Ya, ini dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Praktikumnya ada kesulitan? Oh iya, bagus, alhamdulillah ya kelompok 3 kalau nggak ada kesulitan. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 7. Gimana praktikumnya? Oh iya. Ya, jadi karena kalian semua udah selesai nih praktikumnya, udah ngisi data juga tadi Ibu lihat. Ke belakang juga tadi Ibu lihat udah ngisi data buat praktikum. Kelompok yang tersisa tinggal kelompok berapa? Kelompok 5 udah tadi presentasi. Yang belum presentasi maksud Ibu. Ya, jadi siapa yang kelompoknya belum maju presentasi? Kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 6. Oke, jadi kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 6 silakan menyajikan, silakan mempresentasikan datanya di depan kelas ya, sebagai pengganti dari presentasi yang belum. Yuk, dipersilakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Iya, beri applause dulu buat kelompok 2. Ya, alhamdulillah penjelasannya rinci dan bagus ya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah penjelasannya juga rinci dari kelompok 3. Kita jadi lebih tahu, lebih jelas ya tentang praktikum ini dari kelompok 3. Terus selanjutnya dari kelompok 6, kelompok terakhir yang udah nunggu kayaknya udah deg-degan banget dari tadi. Yuk, silahkan kelompok 6. Ya, makasih ya kelompok 6. Kita kasih tepuk dulu dong buat kelompok 6. Ya, karena kita semua udah presentasi ya pada hari ini. Dan tolong tadi LKPD-nya dikumpulin lagi ke Ibu. Ya, makasih ya. Oke, selanjutnya Ibu ada sedikit tes, nggak banyak, cuma 3 soal terkait materi-materi yang tadi yang kita bahas. Jangan contek-contekan ya, tapi kerjainnya. Ini individu ya, bukan untuk kelompok. Jadi kalian kerjain individu. Nih soalnya. Untuk pengerjaan tes ini Ibu kasih waktu 5 menit. Karena dari tes itu nggak harus ngitung sampai jelimet banget kok. Yuk. Terima kasih. Ya, alhamdulillah nih kita udah selesai tes formatif untuk 4 subbab. Ya, tadi ada subbab apa aja? Subbab apa aja? Udah lupa? Baru-barusan ini loh. Subbab fenomena magnet, subbab hubungan magnet dengan arus listrik, ya. Terus subbab hukum Biot-Savart. Ya, 3 subbab itu tadi kita udah selesai mempelajari, alhamdulillah. Jadi kesimpulan ya, jadi silakan kelompok yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, tunjuk tangan. Oke, kelompok 7, yuk. Ya, beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok 7. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah medan magnet itu memang ada di sekeliling kita ya. Ada di kompas. Tadi kita sudah praktikum dengan kompas. Terus
ada di magnetnya itu sendiri, terus ada di kereta maglev tadi yang seperti sudah dipresentasikan oleh kelompok 4, dan sama satu lagi sih di tubuh kita, karena tubuh kita mengandung apa? Bukan air, satu lagi yang warnanya merah, bukan cinta juga, iya darah, mengandung darah. Di dalam darah ada zat besi. Itu aja, ya ampun kalian nih ya. Karena jadi medan magnet ini atau magnet ini sendiri udah benar-benar melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hubungan magnet dengan arus listrik bisa dibuktikan lewat tadi percobaan penyimpangan jarum kompas ya. Jadi terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah memberikan kesimpulan yang luar biasa. Tadi Ibu juga udah nambahin sedikit. Terus untuk kelompok yang maju pertama kali tadi presentasi kelompok 4. Terus tadi ada juga yang jawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan tentang hukum filsafat. Kelompok berapa? Dari kelompok berapa? 7 dan 3. Kelompok berapa? 7 dan 3. Ya, untuk kelompok 4, 7 dan 3 Ibu punya special reward, spesial hadiah buat kalian. Hadiahnya yaitu plus 10 poin di ujian akhir bab kemagnetan. Tepuk tangan dong semuanya. Jadi buat anak-anak yang belum mendapatkan reward, jangan berkecil hati. Kita masih ada beberapa bab. Ini juga medan magnetnya belum selesai. Jadi ya, Ibu harap kalian terus belajar, terus banyak baca buku. Jadi bisa nambah pengetahuan kalian bisa lebih dalam lagi. Terus jangan lupa untuk minggu depan coba kalian buka lagi bukunya. Jadi untuk minggu depan setiap kelompoknya harus mempelajari yang namanya gaya Lorentz ya, atau gaya magnetik. Karena minggu depan kita belajar tentang gaya Lorentz. Terus untuk tugas coba buka halaman 127. 127 itu ada 3 soal tentang pengaplikasian dari hukum Biot-Savart. Jadi Ibu minta kerjakan secara individu ya. Kalau misalnya kalian masih nggak ngerti, bisa tanya tuh tadi ke teman kalian yang udah ngerti. Jadi ilmunya nggak putus-putus dong ya. Jadi segitu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat buat anak-anakku sekalian, jangan kecil hati karena nggak ngerti. Kita juga masih bisa belajar terus, karena orang rajin dapat mengalahkan orang yang pintar tapi malas ya. Alhamdulillah telah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doa selesai belajar. Ya, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.